Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Pernah nggak sih kalian ngalamin kerugian besar di saham? Saya sendiri mungkin sama dengan kebanyakan dari kita, yaitu pernah. Dan waktu itu clear banget nih, ruginya itu gara-gara hal ini. Dan nggak tanggung-tanggung, ruginya sampai 25 juta dari satu transaksi saham aja. Bersyukur karena masih bertahan, saat ini sudah pernah ngalamin sendiri profit sampai ratusan juta. Tentunya dari saham juga. Nah, di video kali ini, saya mau sharing nih pengalaman dan bagiin tips biar teman-teman nggak ngalamin hal yang sama kayak saya dulu. Gimana cerita ruginya waktu itu? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Ceritanya berawal dari waktu saya mulai tertarik sama dunia saham di tahun 2018 lalu. Oh ya, di sini saya sharing santai aja ya, sekalian mungkin biar pada kenal juga. Karena saya pribadi sih jarang nih nge-share personal saya di media sosial. Nah, jadi, waktu akhir tahun 2018 itu, saya posisi sudah 2 tahun kerja nih sebagai karyawan swasta. Dan kebetulan, lagi ada duit kas dingin nih yang nganggur juga. Nah, saya bingung nih, uang kas ini baiknya mau diapain? Sempat kepikiran kalau buat deposito, pasti tentunya bakal masih tergerus nih value-nya sama inflasi. Nah, kalau ngomongin obligasi, waktu itu masih belum ngerti, dan belum populer juga di kala itu. Nah, waktu itu sih memang yang lagi tren itu adalah investasi saham ya, yang mulai banyak beredar. Ditambah, saya juga nemu satu figur nih, yang dari pemberitaan media, dia masih muda, seumuran dengan saya, tapi udah berhasil jadi miliarder lewat investasi saham. Buktinya, dia bisa beli 2 apartemen secara hard cash di Jakarta. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah tahu ya figurnya ini siapa. Nah, saya sempat mikir nih, kok bisa ya? Padahal umur sepantaran dengan saya, tapi dari segi network bisa jauh beda banget. Nah, semenjak itu, saya mulai pelajarin nih apa itu saham dan gimana cara kerjanya. Ternyata benar, orang-orang sukses dan kaya dunia hampir selalu bisa ditebak. Mereka pasti punya saham, entah di perusahaan publik ataupun di perusahaan privat. Nah, coba aja teman-teman cek ya, 10 orang terkaya di dunia. Atau 10 orang terkaya di Indonesia aja deh. Mereka juga pasti pada invest atau ngerti saham. Ditambah lagi, kalau kita pelajarin, mekanisme saham itu sendiri memang bisa banget nih membuat uang bekerja buat ngasilin uang lagi, alias menjadi passive income. Nah, saya mikir jenius banget nih orang dulu yang pertama nyiptain pasar modal. Berkat dia, kita jadi bisa punya opsi buat hidup full time dari passive income aja. Nah, berbekal semangat yang membara ya waktu itu membangun passive income, saya bukalah rekening saham di salah satu sekuritas. Waktu itu buka RDN masih perlu kirim-kirim form fisik ya, nggak kayak sekarang yang semuanya sudah serba digital dan nggak nyampe sehari udah bisa verifikasi. Waktu itu saya mesti nunggu 3 hari bahkan sampai seminggu buat akhirnya bisa verifikasi dan transaksi saham. Nah, setelah rekening RDN terbentuk dan tentunya ya tanpa kemampuan analisa saham yang memadai, waktu itu saya dengar ada sebuah nasihat, yaitu belilah saham perusahaan besar yang banyak digunakan barang dan jasanya, niscaya Anda akan untung. Maka waktu itu saya belilah saham WSKT di bulan April tahun 2018, senilai 50 juta, di rata-rata 2000-an per lembar sahamnya. Dan ceritanya tentu teman-teman udah bisa ketebak ya, karena akhirnya turun terus sampai saya nggak tahan ya, lihat porto saya minus 50-an%, maka akhirnya saya jual lah. Rugi semua di akhir tahun di rata-rata Rp960 per lembar sahamnya. Rugi 25 juta lebih. Dan teman-teman tahu kan ceritanya sekarang saham WSKT udah kemana? Udah disuspend ya, potensi delisting bahkan. Jadi kalau waktu itu saya nggak berani cut loss, sekarang ruginya bukan cuma 25, tapi bahkan sampai 50 juta. Sakit nggak rugi sebesar itu? Ya sakit lah. Uang 25 juta, waktu itu saya perlu nabung setahunan. Tapi ini sudah langsung ludes dalam waktu under 1 tahun. Jadi setelah trauma perdana seperti itu dari pasar modal, saya mutusin buat break dulu nih dari saham. Buat apa? Buat investasi leher ke atas. Baru prepare sebelum terjun lagi invest saham dengan cara yang lebih benar. Jadi memang biar investasi itu nggak cuman sekedar ngikutin apa kata orang aja. Saya break kurang lebih 1 tahun, banyak baca buku dan ikut seminar yang berbayar juga, dan sampailah di tahun 2020, di mana kita tahu ada market crash ya, karena ada pandemi COVID-19. Di bulan Maret ya tahun 2020, kalau teman-teman ingat, IHSG kita sempat ambles ke Rp4.200, turun sekitar 33% dari all-time high-nya waktu itu. Nah, saat itu sih meskipun saya sudah siap ya secara knowledge dan skill invest saham, tapi saya masih belum berani terjun tuh pas bulan Maretnya persis. Dan akhirnya baru berani terjun lagi masuk 20 juta di ITMG average 8.300-an sekitar bulan Agustus tahun 2020. Nah, singkat cerita ITMG ini akhirnya saya jual balik ya di 44.775-an per lembar sahamnya di tahun 2022. Cuan 438% alias 87,6 juta. Dan kalau kita hitung dengan dividennya ya, selama 2 tahun itu pun juga sudah balik modal awal sendiri, yaitu sekitar 20 jutaan. Jadi kalau di total itu sekitar 107,6 juta.
Ini baru dari satu saham aja. Nah, buat pengalaman di saham lainnya, sejauh ini ada saya share di website saya juga ya, Joe Tamrin. Seperti contohnya di saham MAPA dan BBNI yang saya juga bagger di sana. Ada saham ICBP dan juga sebagainya. Intinya di video kali ini saya mau sharing bahwa pengalaman saya rugi besar dulu itu memang dikarenakan karena saya belum paham pentingnya analisa fundamental, diversifikasi, dan manajemen resiko sebelum membeli saham. Jadi tips dari saya buat teman-teman yang masih baru terjun nih di pasar modal, pastikan kalian punya ilmunya dulu sebelum masuk investasi saham. Jangan langsung tergoda beli saham tanpa ngerti apa itu analisa, khususnya fundamental ya. Tips yang kedua adalah mulailah dari nominal kecil dulu nih. Seyakin-yakinnya kalian dengan suatu saham, biasakan membeli dengan cara dicicil perlahan. Karena besar kemungkinan suatu hari harga saham masih mungkin turun nih, jadi jangan sampai kehabisan peluru. Apalagi kalau kita yakin secara fundamental dan prospeknya memang menarik buat diinvestasikan. Nah, tips selanjutnya saat investasi saham, kita perlu netepin tujuan dulu nih. Target beli dan target harga jual saham incaran kita. Nah, ketika membeli saham, sekarang saya selalu punya range harga beli dan target harga jualnya dulu nih. Jadi ketika sudah masuk kriteria, bisa langsung saya eksekusi tanpa pikir panjang lagi. Nah, kemudian tips yang terakhir adalah jangan mudah terpengaruh oleh orang lain nih. Setiap hari media bisa aja menyajikan berita yang terkesan menakut-nakutin atau over percaya diri atas kinerja suatu saham. Nah, di sini nih, pentingnya conviction atau keyakinan atas saham yang kita pilih. Jadi tentunya, lakukanlah riset dan ambil keputusannya secara mandiri. Nah, tapi gimana caranya kok? Saya kan pemula dan belum ngerti. Gimana caranya supaya bisa ngerti analisa fundamental saham, ngerti bisa tentuin target harga beli dan harga jual, dan bisa yakin gak goyah karena omongan orang lain? Nah, pertanyaan seperti ini memang banyak saya terima, dan apalagi saya juga cukup rutin nih sharing analisa fundamental di channel ini. Jadi buat teman-teman yang beneran serius nih, mau belajar cara passive income dari saham, sesuai request teman-teman, saya akhirnya membuka kelas online nih, pre-recorded video. Dan tentunya berbayar ya, karena memang buat yang serius aja. Nama kelasnya adalah Value Investing Crash Course atau VICC. Di sana, saya sharing lengkap framework investasi saya dengan cara analisa fundamental. Nah, mumpung baru launching perdana, saya kasih diskon nih, 30% plus bonus free tools analisa saham untuk update kuartal 1 tahun 2024 yang terbaru. Nah, nanti pas check out, jangan lupa pakai kode voucher Jago Investasi buat diskon 30%-nya. Bisa langsung cek aja ke website saya di joetamrin.com atau klik link yang ada di description box di bawah ya buat detail lebih lanjutnya. Oh iya, untuk promonya terbatas, jadi kalau vouchernya udah nggak bisa dipakai, ya berarti sudah habis ya. Nah oke, jadi itulah sharing pengalaman saya dari rugi 25 juta sampai cuan 100-an juta dari saham. Suka video seperti ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bagikan ke investor lainnya ya, biar makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.